Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Apa siang. kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah baik ini Pak. Nggih. Ya, semoga selalu semangat ini di tengah-tengah kesibukan pekerjaan ini kalau boleh Iya ini tahu Pak. sedang sibuk apa ini Pak Agung? Ini kebetulan hari pertama itu Pak, asesmen sumatif Pak di sekolah saya Pak. Oh iya ya, pasti sibuk banget ya, ke sana ke sini gitu ya. Ya ini dibagi-bagi waktunya Pak. Oh iya, siap. Ini terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir pada obrolan siang hari ini Pak Agung. Ngomong-ngomong mau ngobrol apa nih Pak Agung? Iya, begini Pak Unggul, saya pengen eh, curhat mungkin cerita sedikit tentang apa yang saya resahkan beberapa waktu ini Pak. Mungkin Pak Unggul ada waktu ya hari ini ya, saya minta waktunya sebentar. Oh ya, ada, siap Pak Agung. Ya, jadi gini Pak. Jadi saya kemarin beberapa waktu yang lalu dalam pembelajaran saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran inovatif Pak, di mana saya menerapkan kegiatan diskusi kelompok di kelas saya Pak. Tapi kayaknya murid saya belum siap Pak. Ini saya masih merasa apakah saya yang salah atau memang karena murid saya yang belum terbiasa. Ini mungkin nanti saya minta eh, masukan dan solusi dari Pak Unggul Pak. Oh iya ya, nanti hari ini kita ini bersamalah ya Pak Agung, curhat Iya. nanti saya yakin nanti Pak Agung dengan apa namanya, ngobrol saya yakin nanti akan kita ketemu bareng-bareng ya, gitu. Oke. Oke, saya sudah menangkap Pak Agung, untuk agar nanti pembicaraannya lebih, eee, jelas lagi, tujuan dari Pak Agung untuk ngobrol dengan saya ini kalau secara spesifiknya apa, Pak? Saya pengen tahu, Pak Agung. Ya, mungkin saya pengen mendapatkan ide-ide baru sih Pak terkait dengan pembelajaran Pak. Saya berharap sih pembelajaran di kelas saya bisa siswa bisa aktif begitu Pak di kelas saya. Oke, baik. Saya terima kasih, Pak Agung. Ini sepertinya kasus yang hampir setiap guru pernah merasakan ya kalau saya melihat itu ya, gitu. Nah ini, tadi kalau saya menarik 2 kata, pembelajaran inovatif tapi siswanya belum ini ya, belum bisa, terlibat aktif ya, sesuai dengan Iya Pak. harapan kita gitu. Nah menurut Pak Agung ini, selama ini Pak Agung sudah, kalau kita berbicara modul ajarnya sudah sesuai atau menurut Pak Agung dari modul ajar sendiri itu ada kesalahan atau kekurangan atau bagaimana Pak Agung dari sudut pandang Pak Agung? Kalau modul ajar sih saya sudah desain ya Pak, desain sedemikian rupa. Nah, kemarin saya ini kebetulan mencoba metode baru Pak, yang tadinya kan saya anggap pembelajaran itu siswa itu belum tahu apa-apa Pak. Jadi saya biasakan untuk pembelajaran ceramah Pak. Jadi saya menjelaskan dulu materinya kepada siswa dengan harapan ya siswa memiliki dasarnya Pak. Tapi kemarin saya coba untuk menerapkan pembelajaran diskusi kelompok, tapi ternyata tidak berjalan seperti yang saya harapkan Pak. Jadi di kelompoknya siswa itu cenderung malah ngobrol sendiri Pak, belum sesuai dengan instruksi yang saya berikan gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Di sini saya melihat bahwa Pak Agung sudah mendesain itu secara baik ya Pak. Berarti artinya dari modul ajar itu sendiri saya rasa juga tidak ada kekurangan ya, tapi lebih ke implementasinya di lapangan. Iya Nah, betul. ini kalau boleh, kita berefleksi beberapa hari yang lalu, menurut Pak Agung nih, anak-anak kurang aktif itu kenapa Pak? Kalau di tempat saya kan bisa jadi karena mungkin suatu hal dulu pernah saya lakukan itu juga karena ya ada anak yang mungkin mood-nya lagi nggak bagus atau apa, atau Pak Agung sendiri SMK ya? Iya betul Pak. Ya, banyak praktek gitu ya, kalau kalau banyak praktek itu mungkin atau pembelajarannya itu prakteknya kurang atau bagaimana? Sudut pandang dari Pak Agung sendiri bagaimana melihat siswa itu, Pak Agung? Nah itu kayak saya memikirkannya apakah
siswa kurang tertarik dengan pembelajaran diskusi itu mungkin gitu ya Pak. Jadi apa ya? Jadi mereka jadi kurang aktif di kelas gitu Pak. Mungkin seperti itu kalau pandangan saya sementara ini sih Pak. Oh iya iya, berarti di sini diskusi yang menurut Pak Agung sendiri ada masalah ya. Kalau Iya, berbicara tentang diskusi dan tadi kalau saya melihat praktek gitu ya, SMK itu praktek, ada komposisi yang kurang pas nggak Pak Agung? Mungkin seharusnya diskusinya berapa menit, kemudian prakteknya setelah itu berapa jam, atau Pak Agung melihat itu diskusi itu tidak menarik kenapa Pak? Apa prakteknya kurang atau hanya diskusi seharian atau bagaimana menurut Pak Agung? kalau kemarin sih saya hampir sebagian besar waktunya saya gunakan untuk diskusi Pak, karena harapan saya sih dengan diskusi mereka bisa saling belajar dengan teman-temannya Pak. Tapi ternyata apa kayaknya kurang menarik buat mereka sih Pak. Mungkin benar yang disampaikan Pak Udi tadi apa ya, kalau siswa itu lebih cenderung suka langsung praktek mungkin ya Pak. Oh iya iya, saya juga tadi tertarik dengan analisa Pak Agung sendiri Pak. Berarti saya juga melihat apa namanya, tadi Pak Agung mengatakan diskusinya terlalu panjang, harapannya memang anak ini tapi kenyataannya belum. Eee, saya melihat itu bisa diperbaiki Pak Agung. Nah ini Pak Agung rencana ingin memperbaiki itu atau tidak Pak, Ya, ke ini depan? saya menjadi terinspirasi nih Pak. Jadi eh, mungkin nanti saya akan mencoba merancang ulang pembelajaran saya Pak. Jadi yang tadinya diskusi, coba nanti saya akan terapkan apa ya, istilahnya langsung praktek atau istilah lainnya mungkin bisa disebut pembelajaran kontekstual mungkin ya Pak. Oh iya iya iya. Berarti lebih ini ya, anak-anak SMK jadi gerak ya, banyak motoriknya gitu ya kalau Iya, saya melihat jadi itu ya. karena saya amati beberapa kali ketika mereka itu praktek itu mereka sangat menikmati pembelajaran sih Pak. Iya iya. Jadi kita juga sebagai guru bisa lebih enjoy juga ya, karena anak sering praktek ya Pak Agung ya? Iya Pak. Iya. Oke Pak Agung, saya sudah menangkap nih, Pak Agung kelihatannya sudah menemukan titik temu. Saya pengen memastikan saja Pak Agung, dari angka skala 1 sampai 10, seyakin apa nih Pak Agung untuk merealisasikan tadi ide yang Pak Agung temukan atau ungkapkan sebelum ini tadi Pak? Kalau saya lihat sih kalau praktek itu mungkin dinilai 8 Pak. Karena nanti mungkin saya bisa apa ya, merancang pembelajaran jadi apa penjelasan saya lakukan saat praktek juga Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oh iya iya, saya melihat ini Pak Agung, optimis ya Pak, karena, apa namanya, sudah menemukan ininya ya, sudah menemukan kendala selama ini, apa gitu, kegelisahannya terlihat sudah mulai, apa ya, berkurang ya, kalau saya Iya lihat Pak. dari angka 8 itu. Oke, Pak Agung, saya tadi Pak Agung sudah mengatakan 8, eee, apa komitmen Pak Agung ke depan agar ini bisa berjalan sesuai dengan harapan Pak Agung, Pak? Ya, mungkin yang pertama nanti akan saya coba untuk eh, merancang kembali, menyusun ulang pembelajaran saya, Pak. Kemudian saya akan coba untuk mencari referensi lagi ya terkait dengan apa media pembelajaran yang bisa saya manfaatkan, Pak. Nanti jadi selain praktek langsung, jadi juga saya nanti akan coba apa ya memanfaatkan video pembelajaran dari YouTube Pak, mungkin nanti sambil apa ditayangkan di siswa biar ya siswa saling apa bisa melihat secara detail lagi Pak untuk kerja dari sebuah sistem mungkin ya. Jadi kemudian saya akan menyiapkan apa ya sebuah unit motor. Jadi nanti saya sepeda motor itu saya bawa ke ruang ruang untuk pembelajarannya Pak. Jadi mereka bisa langsung apa namanya melihat di situ. Jadi mungkin seperti itu ya Pak. Saya melihat itu bagus sih idenya Pak Agung, rencananya sudah ini. Tapi ngomong-ngomong motor itu dibawa utuh atau spare part-nya aja Pak Agung?
Ya, jadi kalau di tempat saya sih itu Pak, jadi ruang teorinya itu ya jadi satu dengan bengkelnya Pak. Jadi hanya Oh, disekat-sekat iya itu iya saja Pak. iya. Jadi nanti motor yang ada di bengkel utama itu nanti saya coba bawa ke ruangan Pak. Oh, iya iya. Saya lihat sih, ini semakin matang ya Pak Agung untuk ide-ide pengembangan, pembelajaran tadi kaitannya dengan keresahan Pak Agung gitu ya. Tapi kalau boleh saya memastikan kembali, besok menurut Pak Agung akan tetap dilaksanakan diskusi atau baiknya langsung praktek, Pak? Ya, itu coba nanti mungkin saya akan mengkombinasikannya apa ya Pak. Jadi nanti diskusinya tidak hanya di ruang kelas itu saja Pak. Jadi mungkin mereka bosannya juga karena itu juga ya. Jadi nanti saya berikan bendanya langsung, mereka langsung diskusi di situ Pak. Nanti saya dampingi. Oh gitu ya, oke. Ide dari Pak Agung saya rasa luar biasa sekali, Pak. Ini apa namanya, tadi kaitannya dengan pembelajaran, inovatifnya, kemudian, bagaimana melibatkan siswa itu sendiri dan saya juga, punya keyakinan berdasarkan tadi analisa Pak Agung, pembelajaran praktek memang saya melihat, asik ya kelihatannya ya. Saya juga membayangkan, merasakan gitu, langsung Ya ini praktek. saya jadi apa punya ide ini berkat Pak Unggul ini Pak. Terima Oh kasih iya. banyak. Ya, sama-sama Pak Agung, kita diskusi bersama dan ngobrol. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir Pak Agung, dan, apakah Pak Agung nanti dalam pelaksanaannya, akan melibatkan orang lain atau, butuh bantuan rekan atau bagaimana Pak Agung? Ya mungkin nanti saya akan meminta tolong crewman di sekolah saya untuk membantu menyiapkan media yang akan saya gunakan sih Pak. Jadi apa biar nanti siswa tinggal apa sudah ready di ruangan Pak. Itu Pak. Oke, baik baik baik. Ini perencanaan yang luar biasa Pak Agung, saya rasa ini jika direalisasikan dalam jangka waktu dekat akan, eee, apa ya, semoga bisa menjadi solusi ya, menjadi solusi atas keresahan Pak Agung selama ini, seperti itu. Ada Ini Pak. lagi Pak Agung yang bisa sudah ketemu atau belum ini jawabannya atas keresahan hati hari ini Pak Agung? Ini sudah Pak. Ini saya mendapatkan ide bagus ini berkat diskusi kita. Ini untuk apa ya menerapkan pembelajaran kontekstual ya nanti dibarengi dengan kegiatan diskusi kelompok Pak. Ini mungkin kemarin saya jadi apa masih monoton ya Pak, jadi nggak tertarik sesuanya. Iya iya, kita sama-sama belajar Pak Agung. Insyaallah, apa namanya, dengan diskusi ini semoga ini menjadi titik, awal lagi untuk kita bareng-bareng semangat, untuk bisa membuat pembelajaran yang inovatif sekaligus, Ini, menyenangkan dan berpihak kepada siswa. ya, Kalau Pak. tidak ada lagi yang bisa saya bantu Pak Agung? Mungkin cukup Pak, ini saya nanti akan coba untuk langsung eksekusi Pak untuk Ya, merencanakannya. siap. Oke Pak Agung, apa namanya, karena sudah tidak ada lagi yang, menjadi keresahan, saya tunggu kabar baiknya Pak Agung ini, minggu depan jika berkenan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ya Pak, untuk apa ya, memaparkan progresnya. Semoga siap ini Pak. kabar baik yang saya dapatkan ya minggu depan Pak Agung. Baik Pak, nanti Ya, akan coba kita sharing lagi Pak. siap, oke. Gitu saja Pak Agung, jika tidak ada lagi yang, ditanyakan atau keresahan, saya cukupkan saja untuk obrolan kita siang hari ini, Ya Pak seperti Gun, itu? terima kasih sekali ini untuk apa diskusinya. Siap Pak Agung. Oke, berarti saya cukupkan nggih Pak Agung, sampai ketemu lagi Pak. minggu depan dengan kondisi yang lebih baik dan cerita atau kabar baik yang luar biasa, dari Pak Agung. Ya Pak. Demikian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gun. Ya, sama-sama Pak Agung. Ya, selamat siang Pak Unggul. Selamat siang Pak Agung. Apa kabar hari ini? Ya, Sehat ya Pak Unggul ya? alhamdulillah hari ini sehat Pak Agung, walaupun kesibukannya luar biasa ini hari ini Pak Agung.
luar biasa ini Pak Unggul, selalu sibuk terus ya Pak. Kebetulan Ya, saja Pak Agung. Tapi di baik Pak sini saya Unggul. pengen Iya gimana? ya, senang pengen ketemu Pak Agung, Pak, pengen ngobrol-ngobrol juga ini di tengah kesibukan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Unggul untuk bisa kita ngobrol sebentar ya Pak Unggul ya. Siap Pak Agung, saya Nah, juga lagi oke. pengen ngobrol juga ini. Oh, pengen ngobrol juga ternyata. Iya Pak Ya, Agung. baik Pak Unggul, untuk mempersingkat waktunya, mungkin apa sih yang pengen kita bahas lagi Pak dalam percakapan ini Pak? Iya nih Pak, ini di tengah kesibukan saya tiba-tiba kepikiran dan apa namanya, saya kira kalau saya pendem terus nanti malah tambah kepikiran lagi, saya nggak bisa fokus di pekerjaan yang lain Pak Agung. Ini minta waktunya Pak Agung untuk ngobrol, semoga bisa ini Pak Agung di tengah kesibukan. Siap Pak, dengan senang hati Pak Unggul. Iya, Gimana oke, Pak? terima kasih Pak Agung. Ini jadi yang ada di benak saya, pikiran saya ini, saya sebagai wali kelas itu punya siswa Pak, dan keadaan siswa di kelas saya itu sedang tidak baik-baik saja Pak Agung. Jadi intinya siswa di kelas saya itu kurang kompak gitu. Kemarin sempat ada beberapa diperintah oleh guru itu nggak ada yang tumandang Pak Agung gitu kalau bahasa Jawanya ya. Atau kalau istilah ininya kurang proaktif Pak gitu. Dan saya akhir-akhir ini bingung kenapa ya kok bisa seperti ini gitu. Sehingga saya putuskan saya pengen ngobrol dengan Pak Agung kaitannya dengan keresahan hati saya terkait siswa tadi Pak. Oke, baik Pak Unggul. Jadi Pak Unggul ini merasa resah ya. Jadi Resah Pak Pak. Unggul di sini wali kelas ya Pak. Kelas berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Saya wali kelas 10 Pak Agung. Oh, kelas 10. Wah, ini kelas 10 masih apa ya? Sedang aktif-aktifnya Pak. Ini mencari Iya, adaptasi di lingkungan ya Pak. Nah, iya tadi betul. ada kendala dari Pak Unggul, katanya muridnya tidak baik-baik saja Pak. Sama kurang kompak gitu Pak. Iya Ini betul yang Pak. dimaksud tidak baik-baik saja yang bagaimana nggih? Jadi ini Pak, kemarin saya coba masuk kelas beberapa kali, terus kemudian saya juga kemarin sempat penasaran, saya coba apa namanya, panggil beberapa siswa, saya tanya-tanya gitu. Ini siswanya itu kurang proaktif Pak, karena apa namanya, jadi ada sesuatu hal antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka itu komunikasi antar satu teman dan teman yang lain di kelas itu kurang bagus Pak, gitu. Sehingga kemarin akhirnya pas project itu sempat dimintai tolong oleh guru itu nggak mau proaktif gitu. Dan apa namanya, selain itu saya juga memanggil ketua kelasnya, saya lihat ketua kelasnya juga merasakan hal yang sama, jadi teman-teman yang lain itu apa namanya ya, kalau dimintai tolong kebetulan kalau misalnya ketua kelasnya nggak bisa itu juga nggak mau gitu Pak, gitu. Ya saya melihat itu komunikasi apa ya Pak, laki-laki dan perempuan gitu berdasarkan kemarin saya coba-coba tanya. Oke, baik. Gitu sih Pak Agung. Jadi intinya tadi kurang proaktif di kelas ya Pak. Nah, Iya. sebelum kita membahas jauh lebar ini Pak, kira-kira dari diskusi kita hari ini, Pak Unggul berharap apa sih? Saya pengen ini Pak, pengen ngobrol dengan Pak Agung, harapannya dari obrolan ini nanti dapat ya apa ya Pak, setidaknya keresahan hati itu bisa minimal berkurang dan saya bisa tahu bagaimana caranya membuat anak menjadi proaktif lagi dan menjadi semangat lagi atau kompak gitulah bahasa gampangnya gitu Pak Agung. Oke, jadi Pak Unggul nanti pengen itu ya, keresahannya berkurang ya, Iya karena betul, kelasnya ini akhir-akhir ini tidak kompak gitu ya Pak. Nah, betul. ini sebelum kita bicara lebih jauh Pak Unggul, sebelumnya kelasnya Pak Unggul ini kompak tidak Pak? Atau seperti saat Eee, ini, atau apa indikasi kompak di sini Pak Unggul menggambarkannya bagaimana? iya gini Pak, jadi awal-awal saya masuk itu sebenarnya aman-aman saja ya Pak, tapi beberapa waktu akhir ini itu jadi kurang kompak gitu.
Saya kemarin juga melihat anak itu kalau saya minta di kelas pas pelajaran itu, saya minta komunikasi, diskusi itu juga nggak mau gitu. Saya jadi berpikir, apakah itu karena komunikasi mereka yang nggak jalan apa ya gitu, maksudnya kayak orang introvert gitu, pendiam-pendiam kan jadinya, nggak mau komunikasi akhirnya kan ya nggak kompak dan nggak mau proaktif gitu. Saya kemarin sempat berpikir seperti itu, Pak Agung. Nah, ini tadinya aman ya Pak, berarti sebelumnya tidak ada masalah, tapi beberapa akhir ini tidak apa ya, tidak normal ya Pak, seperti itu ya. Iya Nah, betul, Pak. ini kalau menurut Pak Unggul nih Pak, itu yang tidak kompak menurut Pak Unggul ini apakah hanya beberapa orang ataukah satu kelas itu memang seperti itu semua Pak? Ini Pak Agung, kemarin saya sempat di kelas itu, apa namanya, kalau perempuan, kelompokan dengan perempuan, itu saya melihat, kemarin itu biasa, Pak. Laki-laki juga sama, kalau laki-laki ketemu laki-laki, tapi ketika saya buat kelompoknya atau diacak gitu ya random, laki-laki ketemu dengan perempuan, itu sangat terlihat sekali, Pak, saya melihatnya di situ. Bahwa, eee, interaksi antara laki-laki dan perempuan ini benar-benar kayak ada, yang kurang kurang pas gitu. Apa karena laki-lakinya, salah dalam pernah membuli atau bagaimana, tapi saya memprediksi itu, sepertinya dibully, Pak. Karena memang saya pernah mendengar dari, eee, teman kelas, guru lain maaf ya, dari guru lain ini sempat beberapa kali memang bercanda itu terlalu berlebihan, Pak, yang laki-laki, sehingga yang perempuan itu jadi kurang nyaman, Pak, saya melihatnya. Oke, berarti yang sudah diamati Pak Unggul di sini untuk siswa perempuan dengan perempuan itu nggak masalah ya Pak. Ini Nggak akan masalah, timbul ya. masalah ketika dicampur antara perempuan dan laki-lakinya nih Pak. Iya, betul, Pak Agung. Nah, di sini eh, indikasi mereka itu kompak, berarti kan kalau menurut Pak Unggul ini bagaimana Pak? Ini kan Saya saya iya, Pak. Jadi saya menangkap malah indikasi agar kompak ini karena tadi sepertinya, laki-laki dan perempuan ini harus sering komunikasi intens atau ya, Pak, setidaknya saya membuka ruang diskusi untuk menyepakati agar, apa namanya, ini laki-laki dan perempuan ini nyamannya bagaimana nih agar mereka mau komunikasi lebih baik dan lebih positif gitu. Saya melihatnya seperti itu, Pak Agung. Jadi indikatornya ini laki-laki dan perempuan ini bisa berinteraksi secara positif, Pak, tanpa adanya pembulian kalau saya melihat itu. jadi itu kondisi idealnya Pak, antara siswa laki-laki dan perempuan ini bisa komunikasi dengan intensif, tidak ada pembulian ya Pak. Iya betul, Pak Agung. Kalau menurut Pak Unggul dari skala 1 sampai 10, sekarang kondisi kelas Bapak ini kira-kira di skala berapa Pak untuk kekompakannya Pak? Eee, saya melihat itu, di angka 4, Pak. Sebenarnya Yang masih yang laki-laki iya, di angka 4. Nah, terus dari pembicaraan ini nantinya kira-kira Pak Unggul kepengen di angka berapa sih kekompakan mereka Pak? Saya, realistis saja, Pak, di angka 8 saya rasa itu sudah lebih dari cukup, Pak. Terus kira-kira hal apa apa saja yang sudah Pak Unggul lakukan selama ini? Apakah Pak Unggul mungkin sudah pernah melakukan pendekatan kepada mereka? Nah ini, Pak, sepertinya saya jadi dari pertanyaan Pak Agung saya juga jadi kepikiran, Pak. Pendekatan mungkin selama ini pendekatan saya masih terlalu kurang pas apa ya di mata anak ya, Pak Agung. Saya jadi terpikir saya pengen besok buat apa namanya, eee, kayak semacam angket kecil-kecilan, saya malah pengen agar saya dan siswa itu punya apa ya, punya kedekatan yang mungkin jauh lebih baik apa ya, karena mungkin siswa canggung terhadap saya, sehingga saya saja nggak bisa dekat, apalagi siswa dengan siswa sebagai wali wali kelasnya gitu. Jadi saya melihat juga, saya pengen pendekatan yang lebih baik lagi, mungkin besok ngajak apa namanya ya, di kelas kita, bersepakat kembali, setelah bersepakat mungkin nanti kita melakukan games-games kecil apa ya gitu, biar laki-laki dan perempuan jadi lebih nyaman, kemudian
Saya malah kepikiran kemarin itu ini Pak, mungkin tempat duduknya itu karena pendekatannya selama ini kurang pas, tempat duduknya itu sama terus. Jadi saya melihat lebih baik tempat duduknya diacak apa ya Pak. Jadi laki-laki perempuan ketemu tiap hari berganti sehingga suasananya ganti terus, dan ini saya rasa punya iklim positif Pak, apa ya, saya pikir ke apa, sosial emosional siswa itu sendiri gitu. Saya melihatnya malah kayak gitu Pak Agung. Oke, begitu ya Pak. Jadi tadi ada beberapa apa mungkin penyebabnya ya Pak dari yang disampaikan Pak Ubul tadi, saya tangkap ini ada karena apa ya, kurangnya komunikasi, dan tadi ada tempat duduk yang mungkin apa jarang di rolling ya Pak, sehingga Iya. antara siswa laki-laki dan perempuan ini jarang berinteraksi gitu Pak. Nah, kira-kira dari hal itu eh, kemungkinan apa yang bisa Bapak Ibu ambil untuk memperbaiki masalah ini Pak? Saya kemungkinan akan ini Pak Agung, sepertinya membuat langkah sederhana dulu untuk jangka pendek. Saya minta untuk rolling itu tadi ya. Saya pikir-pikir Ya, rolling itu solusi yang paling tepat untuk jangka pendek ini. Kemudian nanti kalau sudah sekiranya nyaman, saya pengen kayak tadi membuat angket kecil-kecilan untuk bisa membuat kesepakatan kembali apa yang membuat mereka nyaman dan tidak, seperti itu. Jadi terlihat jelas ketidaknyamanan mereka itu karena pembulian atau apa, tapi didahului dengan muter dulu Pak Agung ya. Saya melihatnya muter, rolling, nanti kalau mereka sudah nyaman, angket, terus setelah itu kalau memang nanti ada waktu lagi, bolehlah kita games kecil-kecilan di kelas atau ice breaking agar menambah ke apa ya, kerekatan gitu. kekompakan. Oh, iya. Iya gitu, apa namanya, antar siswa. Saya Nah, juga bisa jadi ya. berpikir seperti itu Pak Agung. Wah, ini rencananya sudah ada beberapa ini ya Pak, mulai dari merolling tempat duduk, kemudian tadi ya, mau menyebar angket ya Pak, kemudian pembuatan game di kelasnya ini tentunya dalam melaksanakannya ini kira-kira Pak Unggul ada kendala nggak? Kalau kendala sepertinya tidak sih Pak, tapi ke depan saya coba untuk, apa namanya, kolaborasi dengan ini mungkin Pak, dengan, pengurus kelasnya dulu apa ya. Maksudnya saya komunikasi dengan pengurus kelas, sekiranya, eee, untuk membantu saya di lapangan gitu, untuk memastikan bahwa teman-teman itu rolling gitu Pak. Rolling, karena kan tidak mungkin kita sebagai guru berapa jam sekali ke kelas untuk ngecek dan lain-lain. Sepertinya saya akan melakukan seperti itu dulu apa ya Pak Agung ya? Iya, ini Gitu Pak. sementara untuk mengatasi hambatan komunikasi dengan pengurus kelas ya Pak. Iya. Nah, kira-kira nih dari apa yang sudah Pak Unggul ini rencanakan Pak, kemungkinan berhasilnya dari 1 sampai 10, kira-kira Pak Unggul meyakininya berapa Pak keberhasilannya Pak? Saya melihat ini, saya optimis 9 Pak Agung. Karena 9 ya Pak. ya karena ini Pak, apa namanya, saya tadi ingat saya pernah lihat di Instagram itu, guru kreator gitu, pernah mengatakan bahwa salah satu cara agar melatih interaksi siswa di kelas agar antar siswa laki-laki dan perempuan itu bisa saling menghargai dan menghormati itu dengan cara berganti-ganti kelompok diskusi, dan apa namanya, di kelas itu suasana tempat duduknya dirubah atau ini rolling ya, rolling. Jadi dari situ saya teringat dari video itu, makanya saya lebih optimis sih Pak. Kayaknya 9 ini bisa bisa Wah, terwujud ini, untuk bisa mewujudkan kelas yang kompak Pak Agung. ya, semoga ya Pak Unggul ya, dengan rencana yang sudah disusun tadi, semoga nanti eh, Pak Unggul bisa meraih angka 9 itu ya Pak. Nah, kemudian nih Amin. Pak, kira-kira komitmen Bapak ini untuk menjalankan rencana ini apa Pak? Saya komitmennya sangat ini Pak Agung, karena berkaitan jika ini terus-menerus berlanjut, saya kira malah menjadi beban saya, dan dengan ini segera saya bisa selesaikan, saya bisa mempermudah
kerja saya sendiri dan juga saya tidak menyulitkan kerja Bapak Ibu guru yang lain karena siswa di kelas saya yang kurang proaktif gitu ya. Tapi dengan adanya ini, saya yakin ini menjadi, batu loncatan saya untuk bisa belajar dan juga membentuk kelas yang jauh lebih baik dan ini memang harus segera realisasikan Pak Agung kalau saya melihatnya, agar saya juga keresahannya semakin hilang ini Pak. Iya Pak Unggul, ini saya tunggu sekali Pak, ini kabar baiknya Pak. Semoga nanti apa ya bisa terlaksana dengan baik. Nah, oke Pak Unggul, dari diskusi kita tadi kira-kira apa yang sudah bisa didapatkan Pak? Yang bisa saya dapatkan hari ini saya menemukan, satu hal yaitu saya harus segera menindaklanjuti ini dalam bentuk, bagaimana membuat perpindahan tempat duduk itu tadi, sehingga nanti harapannya ke depan anak jauh lebih mengenal satu sama lain dan jauh lebih kompak Pak Agung. Oke, berarti sedikit sudah ada keringanan belum Pak ini Pak? Dari Sudah sih Pak keresahan Agung, tadi. iya sudah menemukan ini apa yang harus saya lakukan untuk beberapa hari ke depan. Iya Pak Unggul, mohon maaf sekali Pak Unggul, ini waktunya sudah habis. Jadi Oh iya, saya berharap sekali nanti Pak Unggul bisa ngobrol lagi dengan saya. Saya ingin mendengar cerita baik dari Bapak untuk hasil dari rencana yang sudah Bapak siapkan ini Pak. oh Itu iya ya Pak Unggul, siap. bersedia ya? Saya juga terima kasih ya Pak Agung, sudah bersedia ngobrol ini di siang hari ini. Apa namanya, semoga minggu depan, Pak Agung masih masih ada waktu lagi untuk bisa kita ngobrol kaitannya dengan, kegiatan yang sudah saya lakukan, Ya, Pak Agung. baik Pak Unggul, terima kasih. Semoga sehat selalu. Semoga nanti kelasnya bisa semakin kompak lagi Pak. Amin amin, Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Unggul untuk waktunya hari ini. Saya akhiri ya Pak. Siap Pak Agung. Terima Assalamualaikum kasih kembali Pak warahmatullahi Agung. wabarakatuh Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.